Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarto. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang neraca pembayaran, kurs valuta asing, dan kegiatan perekonomian terbuka. Oke, yang pertama, di sini ada neraca pembayaran. Seperti yang kita tahu, neraca pembayaran atau balance of payment merupakan ringkasan yang disusun secara sistematis oleh siapa? Pasti oleh accounting untuk seluruh transaksi ekonomi dari suatu negara dengan negara lainnya selama periode tertentu. Nah, di sini ada bentuk dari neraca pembayaran. Bentuk dasarnya pasti ya, harta sama dengan modal ditambah hutang atau hutang ditambah modal. Umumnya pada perusahaan jasa secara neraca klasifikasinya sebagai berikut, yaitu ada harta, itu di situ ada aktiva. Aktiva pun jadi dibagi jadi dua, yaitu aktiva tetap dan aktiva lancar, gitu kan. Terus selanjutnya adalah hutang atau kewajiban. Kemudian terakhir adalah modal atau kapital. Nah, pembagian neraca pembayaran kan pembagiannya dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu neraca berjalan, neraca modal, dan neraca keseluruhan. Nah, di sini ada neraca berjalan. Neraca berjalan mencatat transaksi seperti ekspor dan impor barang tampak. Di sini impor dan ekspor barang tampak. Terus yang kedua adalah ekspor dan impor jasa atau yang barang tak tampak. Terus yang ketiga adalah pembayaran pindahan neto ke luar negeri. Terus yang kedua adalah neraca modal. Ada dua, di sini adalah transaksi modal aliran jangka panjang dan aliran modal swasta. Aliran dan modal di sini ada dua ya, di sini ada neraca modal. Terus yang selanjutnya adalah neraca keseluruhan. Apabila neraca keseluruhan ini bernilai positif, maka bank sentral mendapat pertambahan cadangan valuta asing karena negara lain membayar dan melakukan investasi ke dalam suatu perekonomian tersebut, meskipun sebaliknya di situ ada neraca pembayaran defisit, neraca pembayaran surplus, atau neraca pembayaran seimbang. Kita lihat ya dari sudut pandang mana. Terus di sini ada kurs valuta asing. Secara implisit, pengertiannya adalah harga yang dibayar untuk satu unit mata uang asing. Di sini yang kita pakai pasti dolar US, ya salah satu contohnya. Misalnya seorang importir akan melakukan pembayaran ke Amerika sebanyak 500 US dollar. Maka uang yang harus diberikan oleh importir tersebut sangat tergantung dengan kurs atau nilai tukarnya. Misalnya, kurs 1 US dollar adalah 15.000, maka uang yang harus dibayar oleh importir tersebut sebesar 500 dikali dengan 15.000, sekitar 7.500.000. Itu untuk 500 US dollar dalam satu rupiah konversinya ya. Terus di sini ada dua ya, sistem kurs tetap atau fixed exchange rate system. Pada sistem ini ditetapkan oleh pemerintah. Jadi itu ada kurs yang ditetapkan oleh pemerintah. Terus yang kedua adalah kurs mengambang bebas atau floating. Nah, kurs ini biasanya digunakan untuk transaksi-transaksi pada saat kita melakukan transaksi di bursa. Nah, di sini ada floating rate nih. Di sini kita harus tahu kapan rate itu bisa naik dan kapan rate itu turun. Nah, di sini kita harus punya ilmu yang lebih baik. Terus di sini ada definisi dari perekonomian terbuka. Nah, yang ketiga, definisi perekonomian terbuka adalah suatu sistem ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan ekspor dan impor yang tentunya dilakukan antara suatu negara dengan negara lain. Ekonomi terbuka adalah ekonomi yang terdiri dari 4 sistem. Yang pertama, rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan pastinya adalah luar negeri atau negara lainnya. Ya, jadi pasti ada kegiatan impor dan ekspor karena perekonomian terbuka melibatkan dua atau beberapa negara asing. Baik, selanjutnya di sini ada kebijakan pemerintah dalam perekonomian terbuka yang sering kita tahu ya. Di sini ada kebijakan pemerintah dalam perekonomian terbuka. Yang satu kebijakan memindahkan pembelanjaan. Yang kedua adalah kebijakan pengurangan pembelanjaan. Oke.
Yang pertama, memindahkan pembelanjaan dapat dijalankan untuk mengatasi kedua masalah di atas langkah-langkah yang mengurangi impor dan mendorong konsumsi barang dalam negeri seperti yang dinyatakan di bawah ini, yaitu melakukan pembatasan impor. Ini salah satu hal yang harus dilakukan jika kita harus menjalankan kebijakan memindahkan pembelanjaan. Kita yang dilakukan adalah melakukan pembatasan impor. Kita batasin impor, gitu ya. Kita stop barang-barang dari asing. Terus yang kedua adalah menekan atau mengurangi penggunaan valuta asing, gitu ya. Cintailah produk-produk dalam negeri. Nah, salah satu slogannya itu adalah ini. Apa tujuannya? Untuk memindahkan pembelanjaan. Menurunkan nilai mata uang asing. Nah, ini tidak mudah ya. Menurunkan nilai mata uang asing. Terus yang selanjutnya adalah kebijakan pengurangan pembelanjaan. Sudah pasti langkah-langkahnya adalah menaikkan pajak pendapatan. Ya, kita pasti butuh pajak di sini. Pendapatan yang sudah ada di pasaran, kita naikkan tarifnya ya untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dari suatu negara. Yang kedua adalah investasi, itu mengurangi pengeluaran pemerintah. Terus saya akan memberikan kesimpulan dari 3 materi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar atau susunan sistematis yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya selama jangka waktu tertentu. Kurs dengan valuta asing merupakan suatu nilai pertukaran uang yang lain hanya saja dengan membedakan dalam segi perdagangannya, di mana falas merupakan alat pembayaran yang sah di negara lain. Perekonomian terbuka merupakan peluang terjadinya kegiatan perdagangan luar negeri di samping juga arus modal masuk dan keluar dari suatu negara. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di forum e-learning. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.